Bukan soal miskin saja. Jadi cerita bansos itu di samping miskin dan terdaftar. Kalau miskin aja nggak terdaftar mana bisa. Jadi oke. Jadi daftarnya kemana? Daftarnya ya ke operator desa yang nangani SIG-NG. Nah. Oke, jadi gini, hari ini kan sampai hari inilah kan, kan banyak nih apa muncullah pertanyaan ya kan di permukaan kita lah tentang bansos. Apa itu bansos kan gitu-gitu kan. Siapa saja rupanya yang berhak mendapatkan bansos kan gitu kan. Jadi di dalam kesempatan ini kita kan kedatangan tamu nih. Namanya yang biasa kita panggil Bang Bewo, kan gitu kan. Penggiat sosial Kabupaten Langkat. Betul Bang ya? Siap. Jadi mumpung di sini ada Bang Bewo, maksudnya kita bisa bertanya banyak hal. Jadi untuk Kabupaten Langkat ini cuma Bang Bewo ini aja yang enggak. Masih banyak. Cuma yang sahabat kita paling kental Bang Bewo ini, gitulah kira-kira. Itu ya, Mas. Dan yang mudah kita ajak komunikasi. Itu yang perlu kita. Atau dalam bahasa apa? Pokoknya kita kenal lah. Padahal enggak kita kenal pun penggiat-penggiat sosial yang lain itu banyak. Itu dia. Jadi berhubung di sini ada Bang Bewo. Oke, kita siapkanlah pertanyaan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Bewo ini ya kan bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi apa tuh edukasi yang bermanfaat juga bagi masyarakat kan. Jadi masyarakat yang bingung nggak tambah bingung, adalah sedikit informasi yang bisa kita sampaikan kan gitu. Terutama itu. Masyarakat awam lah yang nggak mengerti sama sekali. Ada kawan kita namanya David ya kan, ada kawan kita namanya David banyak kali gini, tapi jumpa Bang Bewo pun dia nggak mau nanya, kan kira-kira gitu. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan diketahui nanti didengar sama kawan tuh ya kan. Pas. Kan gitu dia. Ini nggak bertanya. Memang harapan kita percakapan kita ini nanti bisa jadi apa namanya? Edukasi lah untuk masyarakat. Ya cuma cakap-cakap di luar aja. Aku seharusnya bisa dapat lah bud katanya. Ya kan tak ada dapat apa-apa, aku bansos inilah ini. Jadi kita juga mau tahu Bang, kira-kira bansos itu apa itu? Oke lah ya gini. Nah, kita juga harus paham hari ini bahwasanya bansos itu bantuan sosial. Siapa aja kira-kira yang berhak? Yang berhak itu adalah masyarakat miskin yang terdaftar. Kalau masyarakat miskin pun dia nggak terdaftar nggak bisa lah. Sama aja. Kurasa sih David itu tak terdaftar. Itu dari ribut kali. Kan gitu ya. Terdaftar di mana? Di DTKS. Oh, istilah DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu adalah tiket untuk mendapatkan bansos. Kalau nggak ada tiketnya gimana kita mau dapat? Bang, bentar dulu Bang. Abang bilang yang dapat harus miskin kan? Iya. Miskin kan? Tapi terdata. Iya. Pemaknaan miskin dari pemerintahnya apa? Ya kalau cerita miskin hari ini, soalnya rumah nyewa. Banyak kriteria. Cuman kalau kita cerita miskin apa ya? Kalau kita bilang hari ini hampir tidak ada orang miskin. Tapi kalau ekonomi ya variatif. Ada juga orang miskin katanya, tapi ladangnya lebar. Nggak ketahuan. Nggak ada ketentuan yang apa mendasar. Yang sebetulnya kalau dari kriteria itu apa ya? Kalau dari yang biasanya itu lantainya tanah, dindingnya tepas, nggak ada lagi, atapnya rumiah, nggak lagi, dan nggak ada lagi yang kayak gitu. Kalau mengikuti kriteria kayak gitu nggak ada ya dapat. Sedikit lah, ada memang sedikit lah. Gitu. Makanya hari ini yang lebih penting kalau bisa untuk kita semua agar bisa bercerita, kita bisa berpartisipasi. Yang diharapkan itu adalah bukan orang miskin yang hatinya
Tapi yang miskin hartanya. Ada orang kaya, ya artinya miskin. ya betul. Orang kaya kepingin menerima bantuan. Karena apa alasannya? Allah, orang negara Orang aja. negara Nah, itu aja. dia yang selalu terjadi. Nah, itu Dia pun teman-teman. kepingin juga mau juga dapat. Nah, itu tugas siapa untuk melihat itu tugas siapa? Kan harus negara lah. Artinya gini, kalau Benar. kalau itu ada orang yang miskin hatinya, kaya hartanya, ini payah. Nggak ada standarnya. Ya macam kawan kita tuh, si sekarang ada banyak itu, Bang. paham ya? Kawan kita tuh, Oke, gini Bud. Kita kalau cerita nanti hal yang kayak gitu kan terkesan kita menyalahkan. menyalahkan ya betul. Kan nggak enak kita di sini. Kita ditonton orang, kita nyeritakan soal yang nggak bagus. Ngapain kita cakap-cakap kalau kita cerita yang nggak bagus? Kita refleksi lah cerita yang kira-kira bermanfaat. Yang real aja. Jadi gini Bang Bud, ada yang bisa kita coba untuk edukasi gitu ya kan. Ini kita ambil contoh ini Bang Budi, ya kita ambil contoh ini kakak. Kita anggap ini bukan punya awak ini. Bukan. Ini punya saya. Punya saya mana? Borarul. Oh ini dia jatuh. Ada. Nah, jadi masyarakat yang bakal bisa jadi penerima bansos itu adalah masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS. DTKS. Apa itu DTKS? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di mana cara mendaftarnya? Bagaimana cara mendaftarnya? Di mana mendaftarnya? Itu Di operator di desa dan kelurahan masing-masing ada. Tapi operator yang memegang Datanya, aplikasinya. SIG-NG. Oh, SIG-NG. SIG-NG. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next atau New Generasi. Artinya bisa saja yang baru, next atau new gitu. SIG-NG. SIG-NG. Aplikasi SIG-NG. Kayak macam belajar kan ya. Aplikasi Ya, biar kita ingat. SI bukan, yang gini dia. SIG-NG. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next atau New Generasi. Next atau New, jadi yang baru. Jadi tidak menutup kemungkinan orang miskin yang selama ini belum terdaftar di aplikasi itulah mendaftarkan diri. Jangan nunggu didaftar sama orang lain. Masyarakat harus berpartisipasi sendiri. Jangan nanti nunggu kepala dusun mendaftarkan, nunggu kepala desa. Ya kalau kita mau jadi penerima bansos, kita yang datang ya. Upaya Ya, gitu. kan kita yang datang kan. Partisipatifnya gitu. Ini tadi yang masalah miskin tadi ya kan. Kalau masalah yang manula yang 60 tahun ke atas itu nggak ada bansosnya. Ya harus masuk DTKS tadi. Bang masuk juga DTKS. Iya. Ya? Oh. Nah, jadi ini Bang, ini kita coba mengedukasi supaya masyarakat yang punya keinginan untuk menerima bansos, tahap awalnya itu harus terdaftar di DTKS. Untuk terdaftar di DTKS ada apa ya? Kalau kita bilang kita mencoba memberikan cara supaya mendaftarkan diri ke DTKS-nya itu betul-betul apa ya? Bisa tertata. Jadi masyarakat yang kepingin menjadi penerima bansos, pertama itu untuk mendaftarkan diri ke DTKS, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, masyarakat harus minta surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun dari kelurahan. Berarti itulah ukuran miskin tadi, Bang. Ya standarnya di DTKS. Harusnya nggak gitu. Interupsi dulu, harusnya nggak gitu. Maksudnya gini, kategori miskin ini pendapatan per bulannya per kapita itu berapa? Kalau cerita pendapatan dan ini kita tetap tertipu lagi. Hari ini kita tidak bisa bilang itu jadi standar. Dia punya penghasilan jual kelapa, dia jadi petani ini itu. Kalau ditanya soal penghasilan, semua ngakunya Di bawah UMR gitulah Iya, berarti miskin. itu bukan ukuran, berarti itu tadi kan, Pak. Surat keterangan tidak mampu, Pak. untuk mendaftarkan diri ke DTKS dulu. Itu berarti apanya kan? Syarat awal, Iya. syarat awal. Jadi setelah minta surat keterangan tidak mampu, Surat itu dibawa. umpamanya Bang Budi sekarang ini menjadi operator. Bang Budi menjadi operator. Setelah saya punya Surat dari surat keterangan tidak mampu dari desa,
saya datang ke Bang Budi. Bang Budi, tolong dong saya didaftarkan ke DTKS. Oke. Bayar itu, Bang? Enggak lah. Oke, saya terima ya kan. Buka cuma komputer ya kan. yang harus kita pahami ini mengedukasi supaya ini bisa diambil manfaatnya untuk halayak ramai. Ya, untuk halayak ramai. Jadi pada saat saya contohkan, saya adalah orang yang kepingin mendaftarkan diri ke data DTKS. Jadi setelah saya serahkan kakak saya bilang, Bang Budi, tolong dong Pak Operator SIG-NG, yang bisa menginput adalah Operator SIG-NG yang memegang aplikasi SIG-NG. SIG-NG itu adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generasi atau Next Generasi. Saat saya mendaftarkan diri ke operator, sebaiknya kita semua ini yang mau mendaftarkan diri, tolong dipahami, tolong disiapkan di benaknya sebuah pemahaman. Pada saat saya mendaftar, Bang, tolong dong daftarkan saya ke DTKS. Jangan setelah kita daftar langsung kita bikin. Ya betul. Kebanyakan masyarakat setelah daftar bikin. Yang kita kasih masukan adalah kita harus punya pemahaman, oh iya, setelah kita minta tolong sama operator, pastikan di benak kita ini diketik atau tidak, di aplikasi SIG-NG diketik atau tidak. Berarti dipastikan bahwa di input data kita. Tapi kita kan tidak boleh menanyakan secara frontal, tapi kita mempersiapkan diri bahwasanya saya mendaftarkan diri dikerjakan sama operator. Oke, lanjut. Setelah diketik, kita juga harus punya pemahaman disimpan nggak ini. Nah, kalau diketik nggak disimpan, berarti nggak kira-kira? Nggak ada artinya. Sia-sia. Nah, sia-sia bisa, tapi yang namanya upaya tidak ada kata sia-sia. Ya, pastikan setelah diketik disimpan. Setelah disimpan kita punya pemikiran, pemahaman. Dikirim nggak? Iya. Disimpan nggak? Ya disimpan nggak? Save dulu. Save. Gitu. Simpan itu apa? Simpanlah data tadi di komputer, disimpan dulu. Disimpan. Nggak, untuk mengetahui itu kita bagaimana? Sabar dulu lah, Bang. Oh, iya. Makanya ini kan tahapannya ada kita. Cepat Jangan ujuk-ujuk mau potong terus, ya kan? Cepat kan Makanya kita berubah. kita mengedukasi supaya masyarakat nanti bisa memahami. Kita daftar, setelah diketik, disimpan. Setelah disimpan, kita punya pemahaman. Dikirim enggak? Nah, kalau kita mau daftar, sudah diketik, disimpan, nggak dikirim. Dikirim kemana? Ke Pusdatin atau dikirim ke Dinas Sosial. Gitu. Jadi ada dikirim. Gitu ya. Jadi dikirim dulu. Online berarti, Bang? Online. Oke. Setelah dikirim, kita punya pemahaman. Sampai enggak? Gitu. Loh, kok mesti sampai enggak? Yang disangsikan pada saat operator ngirim, cus, itu di aplikasi SIG-NG sukses. Tiba-tiba offline. Menurut kita kira-kira sampai nggak itu, Bang? Nggak sampai. Jaringan nilai. Iya. Jaringan. Jadi kita nggak bisa nyalahkan operator. Kadang kita yang nggak paham, yang kita sudah bersenang-senang ria, oh iya, aku sudah mendaftarkan diri sama operator. Operator juga bersenang ria, sudah sukses ini kukirim. Ternyata ada trouble. Aplikasi sudah bagus, tapi signal offline. Ini yang menjadi kendala besar. Kalau kita tidak sama-sama memaklumi, tidak sama-sama menyadari, ini bisa jadi pertengkaran. Pertengkarannya itu apa? Saya nggak percaya sama Bang Budi selaku operator, operator juga tersinggung, kok kau nggak percaya sama aku, katanya kan gitu. Makanya di sini, kenapa saya coba untuk memberikan masukan seperti ini supaya tahu, oh iya, kan gitu. Pada saat sudah terkirim, saya akan nanya lagi, Bang Budi, Pak Operator, kapan saya datang lagi? Untuk memastikan itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya saya sudah terdaftar belum di DTKS. Nggak boleh juga operator tersinggung. Kan gitu ya kan? Nah, tujuannya apa? Kalau ketahuannya itu cepat, dalam waktu yang cepat, seandainya nggak sukses dikirim, kan kita bisa ulang lagi, daftar lagi gitu dia. Ini tujuannya bukan apa? Supaya tidak muncul yang namanya kesalahpahaman antara dua. Kita berteman, kita satu desa, bahkan mungkin saudara.
gara-gara mendaftar ke DTKS nggak berhasil, dianggapnya sentimen. Hari ini kita tidak cerita soal tidak cerita soal sentimen, tapi kita cerita yang positive thinking supaya apa? Supaya semuanya menjadi lebih enak, lebih nyaman. Supaya apa? Supaya kehangatan berteman itu terjadi. Karena apa? Hari ini kehangatan berteman itu hilang gara-gara kepercayaan. Oke, lanjut Bang, tahapannya Bang. Untuk kembali untuk daftar tadi Bang. Daftar tadi kriteria yang dibolehkan daftar ke DTKS ini tadi, apakah kita bawa ini kakak ya kan ke kantor desa tadi kan, bawa kakak. Nanti kantor desa itu kan tahu apakah kita di situ rumah nyewa atau rumah sendiri misalnya kan, atau ada lagi syarat-syarat yang lain di situ. Karena yang saya tahu nih Bang ya, ini maaf bukan kita prasangka buruk, ada dusun di daerah saya itu yang dapat keluarganya semua itu. Jangan kita bahas itu Bang. Saya nggak mau kalau bahas itu. Maka itu untuk menghindarkan hal yang seperti itu. Inilah yang saya sanksikan pada saat kita cerita cakap-cakap. Saya nggak mau cerita itu. Jadi cakap-cakap ini jadi negatif nanti, nggak mau. Iya, nggak boleh gitu. Jadi kita hari ini kita tidak boleh mendiskreditkan siapapun yang ada di sana. Soal mereka melakukan kesalahan, biarkan mereka. Hari ini kita cerita yang positive thinking dan bermanfaat untuk orang banyak. Makanya kita cerita refleksi. Refleksi itu adalah sebuah kata yang membimbing kita dan mengarahkan untuk tidak buruk sangka. Kita tidak tidak sentimen, tapi kita memang bagaimana kita di sini semua berpikir konstruktif. Artinya kan gini. Nanti takutnya nggak sesuai Bang dengan yang kita inginkan gitu. Enggak, kalau kita yakin, kalau kita lah yakin bahwa kita tuh salah satu orang yang sebetulnya berhak, ya kita ngapakan itu aja gitu maksudnya. Tuhan. Apa sih kualifikasi kita mau nyatakan itu tidak sesuai? Coba menurut Abang selaku insan pers tanya. Nah itu tadi yang pilih kasih tadi. Yang bilang pilih kasih siapa? Banyak terjadi itu. Dasarnya apa dia bilang pilih kasih? Ya, itu tadi seperti kembali yang cerita saya tadi. Pada saat Abang sudah duduk di permasalahan itu, apakah Abang sudah ngangket? Apakah Abang sudah survei? Apakah itu bisa dipastikan? Jangan-jangan ini cuma omongan orang tidak senang. Ya, bisa saja memang. Makanya kita coba untuk... Enggak, itu saya ceritakan ini Bang, saya yang ngalami sendiri. Nah, pada saat Abang mengalami sendiri, jangan disampaikan di cakap-cakap. Cakap-cakap akan dilihat sama orang banyak. Itu yang saya maksud tadi, karena yang saya sampaikan ini pengalaman saya pribadi. Nah, pada saat pengalaman pribadi, jangan dimasukkan ke cakap-cakap. Pengalaman pribadi Abang masukkan ke dalam ruangan rumah Abang sendiri. Jangan kita masukkan ke cakap-cakap. Nanti saya akan diserbu orang. Saya juga akan ditanya, itu si Bewo itu apa kualifikasinya kok bisa nyampaikan kayak gitu? Saya hanya penggiat sosial yang kepingin berbagi supaya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya, Okay. kepada edukasinya Bang. Iya gitu. Mantap, Jadi kita mantap, menyadari semuanya makanya kita bilang tadi, kita berteman bagaimana kita bisa menciptakan kehangatan berteman. Waktu kita berbincang-bincang, bercakap-cakap, orang akan melihat bahwasanya ini sebuah media yang bisa diambil sisi positifnya. Kita mau ambil yang positif supaya apa? Kita bagian dari orang yang memberikan kontribusi untuk Kabupaten Langkat untuk membangun. Makanya saya bilang tadi, konstruktif. Kita berpikir konstruktif. Jangan dipengaruhi saya untuk ikut tidak senang. Karena apa? Karena Abang tadi nanya soal ini pribadi. Ada kejadian. Kalau nanti saya terpengaruh sama itu, saya tidak bisa tidak bisa berpikir stabil. Saya juga manusia yang punya perasaan. Nanti pada saat saya terpaksa terpengaruh sama yang negatif thinking, saya tidak akan bisa memberikan yang yang diharapkan, yang baik gitu. Oke, lanjut Bang pada tahapan tadi Bang. Setelah selesai terinput. Nah, setelah terinput, kita bisa dikirim sama operator. Kita tunggu 1 bulan bisa, 2 bulan bisa, sampai 3 bulan. Iya, paling lama. Kalau memang cepat berhasil, karena ini kan yang mengusulkan se-Indonesia, bukan hanya
Dari Kampung kita Langkat tadi. aja. Bukan hanya dari Langkat aja. Iya. Jadi se-Indonesia itu tiap hari menurut abang lah kira-kira banyak nggak orang yang mendaftarkan seperti itu? Banyak. Jadi ada teori yang katanya pada saat kita mau mengusulkan, Orang kita kan pun- mau menjadi pemenang ini kan? Orang ngusulkan juga Iya. Pada saat kita mau jadi pemenang, mau menjadi winner, bisa nggak bareng-bareng jadi winner? Nggak bisa, bertahap. Mungkin winnernya hari ini, nah, besok Bisa juga kita tertunda ya kan. bisa tertunda. Yang bahaya pada saat kita mengusulkan diri agar masuk ke DTKS, kakak kita tidak update. Ini kan kita nggak tahu, makanya bisa saja nanti waktu kita mengusulkan orang 3, 4, 5, yang berhasil cuma 2 dari 5 orang, yang 3 akan nyerbu, yang namanya operator diserbu. Kau pilih kasih pula, yang abang bilang tadi pilih kasih. Ternyata ada permasalahan kecil kakak yang tidak Update. Bang, aku baru dengar ini bang, kakak update ini pemahamannya gimana? Ini bisa saja kakak itu tidak update, umpamanya ada anak yang baru lahir, enggak dimasukkan, ada anggota rumah tangga yang sudah menikah, Udah keluar. tidak dikeluarkan. Ada juga setelah dia menikah, kakak di sini tetap ada namanya, yang menikah buat kakak lagi. Pada saat dia buat kakak berarti ada 2 data Dua secara nama, digital. ya. Data di kakaknya dia sendiri dan Di sini- kakak di orang tuanya. Di sini belum dibuang ya kan? Nah, belum itulah keluar. yang kalau Tidak update. iya, itu contoh kecil. Jadi Tapi bang, kalau dia satu alamat, misalnya ini alamatnya rumah ini ya kan, aku anakku 4 misalnya kan, hah? Pecah kan, pecah nih Pak, pecah ya kan. Jadi saya sekarang tinggal saya berdua aja di kakak saya sama istri saya. Nah anak saya udah kakak masing-masing, tapi alamatnya alamat ini itu Bisa update juga kan? nggak update. Satu contoh gini. Bisa juga nggak update. Saya mengilustrasikan. Saya brewok. Terus di sini ada namanya. Ambil contoh ya. Nah, di sini namanya bewok. Bewok ini orangnya. Dan bewok ini datanya secara digital ada di dalam aplikasi. Orangnya bisa nggak di dalam aplikasi? Nggak. Nggak bisa, yang bisa hanya Data. by name, by address. Lantas saya pindah atau saya menikah. Saya menikah kan artinya saya berpindah. Udah punya kakak. di pasangan sini. ada. Saya punya kakak di sini. Terus saya ditulis juga namanya di sini. Double dong. Double dong. Update nggak ini? Tidak. Nggak update. Nggak, yang saya maksud tadi nggak gitu bang. Udah pindah dari sini, nama abang udah nggak ada lagi di situ, pindah kemari. Secara manual di kakak udah nggak ada. Iya, Ini kan orangnya pindah. iya. Tapi alamatnya tetap. Alamatnya di sini. Kan di sini ada lagi nama bewok. Iya, tidak update juga berarti. Maka yang betul itu pada saat saya di sini punya ini Itu harus mengikuti. harus mengikuti kemari. Iya. Oh. Artinya yang penanda tadi melekat kan? Iya. Ada subjeknya. Iya. Dan ini yang harus dipahami sama masyarakat. Contoh case bapak itu tadi, orangnya pindah, Datanya masih ada. iya, tidak melekat. Iya betul, tidak update. Bersemayam. Tapi kakaknya beda. Jangan cerita bang kakak aja. Ini kan cerita digital, nampak nggak menurut abang? Oh. Inilah pemahaman. Makanya kita supaya belajar kita juga dengan apa ya, hari ini cerita aplikasi itu kan by system. Iya, Di iya. kakak udah pindah secara manual, iya. Aku berdasarkan ilustrasi abang tadi dapat aku. Bang. Ya. Dan itu banyak memang. Ya. Dan ini apabila terjadi yang disalahkan adalah Benar. operator. Kan kasihan sama operator. Jadi untuk ngecek kita misalnya udah 2 bulan kemudian udah terdaftar aku apa belum sanksi gitu. Kayak kemana nanya lagi? Sudah terserah. Ya, idealnya itu di operator sudah dapat. Cuma Kalau diteruskannya tuh mungkin yang belum ini apa gitu ya. Jadi ngecek berikutnya ya kalau mengecek itu sebetulnya banyak. Gitu. Ada juga teman-teman yang kerja sebagai pendamping PKH bisa dimintain tolong. Kalau dilihat di Google nggak bisa bang? Nggak bisa di Google kan dia nicknya. Itu aplikasinya kan aplikasi si Kenji. Oh. Ada usernya, ada passwordnya. Iya. Nah jadi bisa minta tolong sama pendamping PKH bisa. Itu bukan tugas mutlak tapi bisa. Jadi ya kita berharap kepada masyarakat pada saat minta tolong ya apa ya
perhatikanlah keadaannya, artinya situasinya dia, apakah dia sedang santai-santai, jangan juga dia sedang bekerja. Tapi kalaupun kita mau minta tolong pada saat dia bekerja, ya kita bisa bilang, Bu, Ibu lagi ada waktu nggak ini? Kalau ada waktu, tolong dong bantu saya untuk ngecekkan apakah saya sudah terdaftar belum di DTKS. Poinnya di apa Bang? Komunikasi yang baik? Iya, komunikasi yang baik gitu. Artinya yang perlu ada marah-marah kan? Ya kita coba untuk yang inilah, kita hari ini mencoba untuk saling mengingatkan, menyadarkan banyak banyak teman-teman yang mungkin punya temperamen tinggi gitu. Hari ini kita mencoba untuk belajar merefleksikan diri. Karena segala sesuatunya itu kalau dibangun dengan komunikasi yang baik, itu kehangatan berteman akan baik. Kita rajutlah yang baik-baik gitu. Jangan justru kita nanti mau minta tolong, kita bilang, "Hei, kau kan petugas." Jangan juga. Makanya pada faktanya terjadi. Iya, selalu terjadi. Jadi kalau bisa cakap-cakap. Dia yang minta tolong, dia pula yang nenggak-nenggak ya kan? Nggak sia-sia cakap-cakap kita ini. Gitu. Jadi artinya kita bisa bermanfaat sama orang banyak. Jadi Bang, bentuk-bentuk bansos ini kira-kira apa aja Bang? Kan banyak juga tuh kan? Kita bansos itu ya banyak Bang. BLT, misalnya Ya, BLT. Kita bansos dari mulai PKH, BPNT atau sembako atau bantuan pangan, ada bantuan kartu Indonesia Pintar, KIP, ada KIS, kartu Indonesia sehat, ada juga beras. Iyalah. Ada lagi bantuan gas bersubsidi. Ya kan, gas bersubsidi. Iya, itu namanya bansos juga karena dia berbuat pendidikan ke sekolah lah dia disalurkan. Namanya nggak paham kan, wajar kalau abang itu tanya. Wah, bener. Jangan lupa like dan subscribe.